Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan siklus surat bisnis mulai dari surat perkenalan sampai ke surat penagihan pembayaran. Nah, siklus ini menunjukkan bagaimana proses komunikasi berlangsung dalam kegiatan bisnis secara berurutan dan saling berkaitan. Untuk memahami lebih dalam, tonton video ini ya. Berikut adalah alur siklus surat bisnis yang akan saya jelaskan. Nah, sebelum memahami lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih surat bisnis itu? Surat bisnis ini adalah surat resmi yang digunakan dalam kegiatan usaha untuk menyampaikan informasi antara penjual dengan pembeli. Nah, melalui surat ini, proses transaksi akan lebih jelas, terstruktur, dan juga profesional. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahapan pertama dalam siklus surat bisnis, yaitu surat perkenalan usaha. Tahapan yang pertama ada surat perkenalan usaha, di mana surat ini dikirimkan oleh perusahaan kepada calon pelanggan dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan serta produk atau jasa yang ditawarkan agar calon pelanggan mengetahui dan tertarik untuk bekerja sama. Surat ini berisi informasi penting seperti nama perusahaan, bidang usaha, produk atau jasa yang ditawarkan, serta keunggulan yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Nah, surat ini juga berisi ajakan untuk menjalin kerjasama di masa yang akan datang. Adapun fungsi dari surat ini adalah membuka hubungan bisnis, membangun kepercayaan awal, dan juga menarik minat calon pelanggan. Nah, tampilan ini adalah contoh surat perkenalan usaha dari PT Rasa Nusantara Catering yang dikirimkan kepada pihak Universitas Negeri Medan untuk memperkenalkan perusahaan yang bergerak di bidang jasa catering. Nah, adapun isi penting dari surat ini meliputi profil perusahaan, terus juga ada produk yang ditawarkan, terus juga ada keunggulan seperti kualitas makanan, kebersihan, dan juga pelayanan yang profesional. Nah, jadi melalui surat ini, perusahaan berharap dapat bekerja sama dengan pihak kampus. Selanjutnya, surat permintaan penawaran, ya, di mana surat ini adalah surat yang dikirimkan pihak calon pembeli kepada penjual untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, surat ini berisi tentang permintaan harga, kualitas barang, dan juga syarat untuk membeli. Biasanya surat ini dibuat ketika calon pembeli tertarik tetapi belum mendapatkan informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Adapun fungsi dari surat ini adalah untuk mengumpulkan informasi produk, kemudian untuk membandingkan dengan beberapa penawaran lainnya, dan juga untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, ini adalah contoh dari surat permintaan penawaran, di mana surat ini adalah balasan dari surat perkenalan usaha yang sebelumnya dikirimkan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk meminta informasi lebih detail mengenai harga dan juga layanan catering. Adapun isi penting dari surat ini di mana mencantumkan jumlah peserta, terus juga jenis konsumsi yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, permintaan rincian harga, dan juga ketentuan pembayaran. Selanjutnya itu surat penawaran harga, di mana surat ini adalah balasan dari penjual yang berisikan rincian produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, di dalamnya terdapat harga, spesifikasi, diskon, ketentuan pembayaran, dan juga pengiriman. Surat ini sangat penting karena menjadi dasar bagi calon pembeli untuk mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak penawaran tersebut. Adapun fungsi dari surat ini adalah untuk memberikan informasi resmi mengenai harga, kemudian meyakinkan calon pembeli, dan juga menjadi dasar kesepakatan transaksi. Nah, ini adalah contoh dari surat penawaran harga di mana berisikan informasi mengenai rincian harga, menu, serta ketentuan pembayaran seperti uang muka dan juga pelunasan. Tahapan selanjutnya adalah surat pemesanan, di mana surat ini dibuat oleh pembeli untuk memesan barang atau jasa setelah menyetujui penawaran yang diberikan oleh penjual. Nah, dalam surat ini berisi rincian pemesanan seperti barang atau jasa, jumlah pesanan, harga yang telah disepakati, serta alamat dan waktu pengiriman. Dengan adanya surat ini, maka proses transaksi sudah memasuki tahap yang lebih serius karena telah ada kesepakatan antara pembeli. Adapun fungsi dari surat ini adalah sebagai bukti pemesanan resmi, menunjukkan persetujuan dari penawaran, dan juga menghindari kesalahan dalam transaksi. Nah, ini merupakan contoh dari surat penawaran di mana Universitas Negeri Medan melakukan pemesanan kepada jasa catering yang menunjukkan mereka menyetujui penawaran. Adapun isi dari surat ini adalah jumlah yang dipesan, jenis paket, dan kesediaan untuk melakukan pembayaran
uang muka. Tahapan selanjutnya adalah surat konfirmasi pesanan, di mana surat ini dikirimkan oleh penjual kepada pembeli untuk memastikan bahwa pesanan telah diterima dan disetujui. Di dalam surat ini berisikan kembali informasi rincian pemesanan, jumlah barang atau jasa, total biaya yang harus dibayarkan, serta informasi terhadap proses selanjutnya seperti pembayaran dan pengiriman. Nah, surat ini sangat penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau perbedaan informasi antara pembeli dengan penjual. Nah, adapun fungsi dari surat ini adalah untuk memastikan kesesuaian pemesanan, menghindari kesalahan komunikasi, dan juga untuk menguatkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, ini adalah contoh dari surat konfirmasi pesanan di mana pihak catering memastikan bahwa pesanan telah diterima dan disetujui. Adapun isi pentingnya yaitu rincian pesanan, total yang harus dibayarkan, dan juga konfirmasi kesediaan pembayaran uang muka. Adapun selanjutnya yaitu surat pengaduan atau komplain, di mana surat ini dibuat oleh pembeli untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap barang yang diterima dari penjual. Keluhannya bisa berupa barang yang rusak, tidak sesuai dengan pesanan, pengiriman terlambat, atau pelayanan yang kurang memuaskan. Dalam surat ini, pembeli menyampaikan harapan atau tuntutan seperti penggantian barang, perbaikan, atau pengembalian dana. Adapun fungsi dari surat ini adalah untuk menyampaikan masalah secara resmi, meminta pertanggungjawaban dari penjual, dan juga untuk menjaga hubungan bisnis tetap profesional. Pada bagian ini merupakan contoh dari surat pengaduan atau komplain yang dikirimkan pihak Universitas Negeri Medan kepada PT Rasa Nusantara Catering yang menyampaikan keluhannya yaitu jumlah pesanan yang tidak sesuai, beberapa snack box juga mengalami kerusakan. Tapi dalam surat ini dapat dilihat bahwa pembeli menyampaikan keluhannya dengan bahasa yang sopan dan profesional sehingga hubungan bisnis dapat terjaga. Terakhir ada surat penagihan pembayaran, di mana surat ini dikirimkan oleh penjual kepada pembeli untuk menagih pembayaran atas barang atau jasa yang telah diberikan. Dalam surat ini berisikan rincian transaksi, jumlah yang harus dibayarkan, dan batas waktu pembayaran. Apabila pembayaran tidak dilakukan, maka penagihan dapat dilakukan secara bertahap, di mana penagihan pertama berisi pengingat secara sopan kepada pembeli, penagihan kedua berisi teguran yang lebih tegas agar pembeli segera melakukan pembayaran, penagihan ketiga bersifat tegas, di mana menyatakan bahwa apabila tidak dilakukan pembayaran, maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut yaitu seperti jalur hukum. Adapun fungsi dari surat ini adalah sebagai untuk mengingat kewajiban pembayaran, menjaga kelancaran keuangan perusahaan, dan juga menegaskan hak penjual. Nah, ini merupakan contoh dari surat penagihan pembayaran yang dikirimkan PT Rasa Nusantara Catering kepada Universitas Negeri Medan. Dalam surat ini dapat dilihat bahwa penjual mengingatkan kembali secara resmi pembeli untuk segera menyelesaikan pembayaran secara lunas. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan sampai jumpa.